Jadi selaku Gubernur Jawa Tengah dan memang minta kami generasi milenial pemuda untuk sama-sama kita melawan ini. Itu yang memang harapan pertanyaan kami bahwa nanti di Indonesia ini menurut pandangan perspektif dari Bapak selaku Gubernur Jawa Tengah untuk bagaimana menawarkan konsep-konsep yang terbaik di negara ini, khususnya mungkin wilayah Jawa Tengah dan kami di Papua sendiri untuk sama-sama bisa mengikuti apa yang bisa dianjurkan dari Bapak gitu. Ya, yang pertama untuk diketahui bahwa pandemi seperti ini, selama saya hidup, mungkin teman-teman juga, kawan-kawan yang sekarang hidup, rasa-rasanya kita belum pernah mengalami pandemi seperti ini. Rasanya belum pernah. Sehingga seluruh dunia, seluruh muka bumi ini sekarang dibikin geger semuanya. Nah, ini pertanyaan. Orang saling belajar antar negara, orang saling belajar antara kelompok-kelompok masyarakat, termasuk yang di negara kita di Indonesia ini. Apa yang mau saya ceritakan? Yang ingin saya ceritakan adalah bahwa kita ditantang untuk merespon pandemi ini dengan segala sumber daya yang kita miliki. Nah, kalau kita bicara konteks Indonesia, Indonesia yang sukunya banyak, agamanya banyak, pulaunya banyak, rentangnya tinggi, rentangnya sangat luas. Tentu ini tidak bisa disamakan penanganannya dengan banyak negara, meskipun kita bisa belajar. Ada 3 hal yang hari ini mesti kita bereskan. Bagaimana persoalan jaring pengaman sosial rakyat mesti beres. Bagaimana yang kedua jaring pengaman ekonomi tadi yang ditanyakan. Sehingga kita tidak larut dalam kesedihan, kita diam saja, kita lupa, seolah-olah sekarang cuma nunggu duit, nunggu bantuan saja. No way. Nah, sekarang masyarakat harus diajak berdikari, maka di belakang saya ditungguin sama Bung Karno ini, selalu bicara bagaimana kemudian kita bisa berdikari dalam bidang ekonomi. Maka rakyat, publik, masyarakat mesti diajak untuk bisa berdikari, ya, untuk tidak selalu menunggu, untuk mengambil inisiatif. Dan yang ketiga tentu saja problem kesehatan yang mau ditangani. Oke, dari si problem kesehatan, saya kira gelombang pertama terjadi di Cina, kemudian menular di banyak negara seluruh dunia, dan hari ini kita hitung, kita catat betul, agar ini tidak menular ke banyak negara. Ternyata tidak bisa, karena negara sudah makin global dan terhubung. Maka pada konteks ini, bagaimana pencegahannya? Kita negara hukum, punya konstitusi, punya peraturan undang-undangan, ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang karantina, udah itu dipakai saja. Selebihnya sebenarnya kita bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, kekuatan rakyat sendiri. Karena tentara yang paling hebat, paling kuat adalah rakyat, bukan dokter. Garda terdepan melawan COVID ini yang paling depan itu adalah rakyat. Siapa? Kita sendiri. Senjata kita apa? Bedil bukan. Duit bukan. Senjata kita adalah air mengalir sama sabun cuci. Untuk selalu mencuci tangan kita. Ya, selalu. Ini wajib. Yang kedua, senjata kita hari ini suka tidak suka, mau tidak mau, semua keluar rumah harus pakai masker. Ini senjata yang efektif. Katanya di survei ini 60% bisa menurunkan. Lalu yang ketiga, kita sadar betul akan selalu jaga jarak. Selalu jaga jarak. Dan yang terakhir tentu saja pola hidup sehat. Pola hidup sehatnya ya makan bergizi, atau kalau di Papua apa ya, buah merah ya. Buah merah ya. Yeah. Buah merah ini vitaminnya bagus. Makan banyak vitamin C, olahraga. Itu saja sebenarnya. Kalau kita punya kesadaran pakai masker, punya kesadaran selalu menjaga jarak, hidupnya bersih, ini insya Allah kita punya kekuatan yang luar biasa. Maka anak muda bagaimana? Anak muda harus punya lifestyle baru. Karena hari ini gaya hidup kita juga berubah. Maka sekarang gaya hidup kita harus bergaya hidup orang hidup dengan COVID. Tapi COVID-nya nggak boleh masuk ke kita. Kita tahan. Tapi di kiri kanan kita, di depan belakang kita, semua ada COVID. Maka kita harus melindungi diri kita sendiri. Kita proteksi diri kita sendiri agar kita ini terbebas dari COVID. Dengan cara itu senjata kita tadi. Ya masker, ya jaga jarak, cuci tangan, pola hidup sehat. Maka selesai. Nah setelah itu kita bicara.
Bagaimana kemudian kita harus beraktivitas? Bagaimana kita menjalankan roda perekonomian? Karena hari ini kan roda perekonomian menjadi stagnan kan? Orang takut keluar rumah kan? Orang nggak boleh keluar rumah kan? Iya. Akhirnya nggak ada yang berdagang, ya nggak ada yang memproduksi. Maka kami belajar betul dari PSBB Jakarta, terus kemudian Jabodetabek, kami juga ada PSBB di Kota Tegal, gitu kan. Kita belajar betul bagaimana agar ekonomi tetap jalan. Maka bantuan sosial kita siapkan setidaknya 3 bulan. Baik dari pusat, kabupaten, dana desa, termasuk dari provinsi. Ini untuk mengamankan rakyat dulu. Dia mesti bisa dijamin makannya. Tapi makannya hari ini tidak harus beras. Boleh juga jagung, boleh juga ketela, singkong, sagu, papeda. Wah, enak sekali. Papeda sama apa? Kuah kuning Ikan. apa? Ikan. Wah, jadi pengen ke Papua ini rasanya. Nah, itu yang ada. Nah, setelah itu ya lumbung-lumbung pangan harus dibuat. Solidaritas sudah harus dibuat. Maka Bung Karno dulu mengajarkan kepada kita Pancasila itu kalau diperas itu menjadi Ekasila. Ekasilanya itu apa? Gotong royong. Maka hari ini saya membuat program. Bentar. Saya punya buku kecil, ya saya buat program namanya Jogotongo. Bentar. Nah, saya punya buku kecil ini. Tak tunjukin ke kamu. Nah, oke. Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Jogotongo ini adalah menjaga tetangga. Siapa yang kita jaga? Tetangga kiri kanan kita. Untuk apa? Untuk kita peduli. Untuk kita punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kalau ada bantuan, ya pasti tidak akan cukup semua. Kalau kurang, bagaimana mengisi? Maka ada lumbung pangan, ada sharing di antara kiri kanan teman-teman. Jadi kemudian hari ini solidaritas kita dibutuhkan. Dan tentu saja di daerah-daerah pandemi, maksud saya yang daerah sudah zona merah, epicentrum, umpama sudah ditutup Jabodetabek, ya kita nggak usah ke sana, yang sana nggak usah pulang, maka jangan mudik. Orang yang tidak mudik, menurut saya adalah patriot sejati bangsa. Orang tidak mudik adalah pembela tanah air, karena dia akan mengamankan bangsa, mengamankan negara, mengamankan diri, mengamankan keluarga yang tersayang. Jadi, kenapa kemudian saya di Jawa Tengah berkeliling, ketemu teman-teman kalian, dari Papua yang ada di sini nggak pulang, hebat, oke, apa kalian masalahnya? Kakak, masalahnya apa kakak? Oke, kita, Pak ya, sekarang kiriman susah dan sebagainya. Oke, kamu nggak usah pulang, saya kirimi. Saya ke Sumatera Utara, terus Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, ini kita kumpulin. Dan sekarang masih ada beberapa puluh yang belum saya datangi, tapi saya kirim dulu makanannya, agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Nah, keindonesiaan kita ini penting untuk dijaga. Maka harapan saya, kami akan jaga manusia-manusia warga negara Indonesia yang ada di Jawa Tengah. Apapun agamanya, apapun sukunya, kondisinya kayak apapun, saya bertanggung jawab. Demikian juga harapan saya, yang di Papua, suku agama apapun juga akan di sana dibantu oleh masyarakat di Papua. Maka hari ini Indonesia akan kuat. Persatuan Indonesia akan kuat. Jadi sebenarnya konsep besarnya, gambarannya seperti itu. Luar biasa Bang, memang gebrakan Abang sendiri ya, selaku Gubernur Jawa Tengah, yang sementara kita lihat di media sosial, turut untuk terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa baik dari Papua, Sumatera, Sulawesi, dan seluruh Indonesia yang ada di wilayah yang lagi mengambil jenjang studinya di wilayah Jawa Tengah. Memang kami sangat mengapresiasi itu. Mungkin apa pesan-pesan Bapak terhadap kami generasi milenial Indonesia ini supaya bagaimana kita sama-sama memerangi COVID-19 ini, masukan Bapak untuk bagaimana kami generasi muda untuk bisa sama-sama menjaga memerangi COVID-19 ini dengan sama-sama memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pemerintah dan untuk bagaimana keterlibatan kita secara aktif di masyarakat itu. Itu mungkin pertanyaan dari saya untuk Bapak sendiri bisa mengarahkan kami gitu. Iya, ini pertanyaan bagus sekali, betul. Sebenarnya kawan-kawan GMNI ya, terus kemudian anak-anak milenial bisa bergerak, ya.
Jadi bergeraknya bagaimana? Bergeraknya yang simpel aja. Hari ini kita butuh edukasi kok. Hari ini masyarakat butuh literasi yang benar. Mereka mesti menghilangkan hoax, menghilangkan pikiran negatif, menghilangkan hal-hal yang sifatnya bisa mendestruksi situasi. Umpama kemudian ada free rider, penumpang gelapnya, memprovokasi, menjelek-jelekkan, nggak ada. Di seluruh dunia juga begitu, ribut semuanya kan. Nah, apa artinya? Generasi muda punya peran. Anak-anak generasi milenial, generasi sentenial yang tiap hari bisa menggunakan apa gadgetnya, kita kampanye saja dengan gadget ini. Kampanye hal yang baik, kampanye persatuan, jangan bikin ricuh, ayo hormati sesama, ayo saling tolong, jangan cuma marah-marah, kita bisa berkreasi, kita berinovasi. Mari ada komunitas kita tolong. Dari mana yang keliru? Nggak ada. Oke, saya bisanya ekonomi, Pak. Berapa UKM? Berapa UKM yang hari ini rontok? Kita nggak usah pikiran yang besar-besar lah ya, UKM aja. Kalau yang UKM ini bisa kita tolong, maka kawan-kawan akan bisa mendekati. Umpama, anak-anak milenial, anak-anak GM ini kemudian mendatangi kampung-kampung. Di kampung-kampung itu, masyarakat yang lagi sulit hidupnya dibantu. Saya sekolah ekonomi, Pak. Oke, kamu ekonominya. Saya sekolah teknik, Pak. Tekniknya. Apa yang kemudian bisa mendorong mereka untuk bisa tumbuh, berkembang. Dengan akal pikiran kita, ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk kita sumbangkan pada mereka. Itu artinya pada bangsa dan negara. Pak, kami mau buat lumbung pangan agar mereka tidak menunggu bantuan dari pemerintah. Sehingga tetap makan dan survive. Tetap makan dan survive. Maka kalau dia tetap bisa makan, tetap bisa survive, maka mereka kita ajari untuk empowering, memberdayakan. Apa? Pertanian, tanam di pekarangan rumah, kita bikin kemudian teknologi pertanian yang tepat guna, sehingga masyarakat bisa bekerja. Atau mungkin yang sudah bisa berdagang, Anda butuh akses modal, dihubungkan dengan pemerintah daerah, dihubungkan dengan perbankan, atau barangkali melalui medsos, ada banyak aplikasi-aplikasi, sebelah seperti Kita Bisa, atau mungkin Anda mau berhubungan dengan platform-platform pasar-pasar yang banyaknya minta ampun itu, marketplace itu, kemudian bisa didorong, atau mungkin unicorn baru. Kami akan bekerja sama dengan Blibli umpama. Dengan Blibli kita akan bicara bagaimana industri kecil ini bisa jualan masuk ke online. Terus kemudian nanti ongkos kirimnya katanya akan dipropos nantinya, rencananya Blibli siap menanggung ongkos kirimnya free. Sehingga nanti UKM-nya bisa naik, ekonominya tetap tumbuh. Dan kemudian kita bisa mendorong juga, ya tentu saja tidak ada oleh mahasiswa, tapi oleh perusahaan. Perusahaan yang kamu masih bisa bekerja, ada potensi pasar dunia yang bagus, kita kasih karpet merah, kasih insentif, kita dorong dan dia bisa jualan. Ekonomi akan menggelinding. Tapi begini bro, saya mau kasih tahu bahwa hari ini kita mesti punya kepribadian ya dalam kebudayaan kita. Maka budaya kita gotong royong, budaya kita punya tenggang rasa, keindonesiaan kita ada, ya ayo. Kita punya karakter soal itu. Didikte kok, karena kita kedaulatan dalam bidang politik kok. Mau didikte. Mari kita dorong. Tapi kita juga punya kemandirian dalam bidang tunjukkan. Tapi hari ini, kemandirian itu lagi sendiri hanya 5%. Maka 95%-nya ketika import masuk, produksi lokal terlalu tinggi. Kalah dengan di Kabupaten Temanggung. 1.000 ton nggak bisa dibeli. Telepon menteri, semua Pemda si Marhen ini bisa bukan itu. Seluruh dunia kita bisa dorong. Pelajar dunia beberapa kali, bahkan kemarin di Eropa, anak-anak muda mesti masuk.